Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fizil Nazmi, saya dari Departemen Teknik Geomatika, Program Studi Teknik Pertambangan dengan NRP terakhir 011. Di sini saya akan bahas chapter 1, eh, yaitu tentang eh, introducing introducing geologi, eh, dan esensial dari lempeng lempeng tektonik atau lapisan tektonik dan konsep-konsep lainnya yang sangat penting. Dan kemudian di sini akan membahas materi tentang eh, siapa yang membutuhkan geologi, kemudian supplying things yang kita butuhkan, kemudian protecting the environment-nya juga, kemudian avoiding geologi hazards-nya juga, kemudian pengertian dari eh, konsep-konsepnya dan sistem bumi, kemudian sudut pandang dari geologi fisik dan konsep-konsep pentingnya, serta internal proses di dalam bumi, terutama di internal heat engine works. Kemudian bahas juga tentang interior di dalam bumi, kemudian teori dari lempeng tektonik atau lapisan tektonik, kemudian divergent boundaries, kemudian convergent boundaries, transform boundaries, kemudian superficial process the Earth external heat engine, geology time summary. Kita langsung skip saja ke 1.1. Di sini membahas tentang pengambilan tambang. eh, di sini kita melihat bahwa pengambilan tambang di sini mengambil zinc, atau zat besi, kemudian kita mengambil copper ya atau copper, di sini tembaga, iron, metal, kemudian ada paint pigment ya, from various minerals, kemudian ada clay, batu lempung, kemudian ada grafit ya, batuan batuan mineral. Kemudian eh di sini tuh menjelaskan gitu ya dari petroleum itu, eh kemudian di sini ada gambar delivering Alaskan oil ya. Jadi dia eh, sebagai penghantar dari aliran minyak minyak bumi eh, di daerah Alaska, seperti gambar ini kan, dia seperti di pipa-pipa seperti ini, atau pipeline-nya yang dimulai dari sejak 1960 sampai 1977 di Alaska, dan lokasinya ini masih di negara Amerika. Kemudian di sini itu adalah eh, time zone dari bencana tsunami dan gempa bumi ya. Dimana di sini tuh eh dimana di sini itu eh daerah-daerah yang terkena bencana tsunami itu ada di daerah Andaman Island, kemudian di bagian forest di angka 545, kemudian ada agriculture-nya itu di 15, kemudian ada urban area-nya itu di 7, kemudian di other-nya itu 471, dan totalnya itu ada 1038. Kemudian ada di Bangladesh juga, di forestnya itu dia 965, kemudian agriculture-nya itu di 8097, dan urban area-nya itu di 356. Kemudian di other area-nya itu di 8938, dan totalnya itu ada di sorry, kemudian di other-nya itu ada 1509, yang totalnya itu 11.876. Ini saya akan langsung sebut totalnya aja. Di Indonesia totalnya itu ada 10.657, kemudian di Malaysia ada 9.562, kemudian ada di Maldives yaitu 2.525, kemudian di Nicobar itu ada eh, 165, kemudian di Sri Lanka itu ada 3.100, kemudian ada Thailand di 1.404, kemudian ada eh, totalnya totalnya itu total dari semuanya itu ada 41.000
509 seperti itu. Dan ini tuh adalah bencana-bencananya ya, dari eh, hasil dari pergerakan lempeng tektonik sebetulnya, di mana di gambar C ini disebutkan bahwa ada gambar ya di wilayah Aceh, dampak dari masyarakat-masyarakat Aceh yang terkena bencana tsunami. Kemudian di kiri ini itu adalah di daerah Bangladesh, dia terkena dampak tsunami juga. Bedanya di sini tuh dia masih aktif tsunami-nya, yang belum kembali ke apa namanya, ketika air lautnya itu belum surut seperti itu. Sedangkan di Aceh ini sudah airnya mungkin sudah kembali lagi melalui resapan-resapan yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian mungkin kan dia jangka waktunya itu kan panjang ya, waktu di Aceh itu, sehingga mungkin terjadi penguapan juga di sana, dan seiring waktu air di daerah Aceh ini itu ikut menghilang seperti itu. Kemudian kita langsung ke gambar yang selanjutnya, di mana di sini itu ada eh, erupsi ya, erupsi Gunung Pinatubo ya, pada tanggal 15 Juni tahun 1991. Di sini bisa terlihat bahwa gunung di sini itu erupsi yang memicu ledakan yang sangat masif di sini. Kemudian sampai menutupi awan-awan itu menutupi erupsi-erupsinya, asap-asapnya ini, sehingga di sini bisa kita lihat bahwa skalanya ini sangat masif, dan ledakannya juga sangat besar sampai ke ketinggian yang sangat tinggi seperti itu. Kemudian di satu titik tempat itu ada eh, di kalau di Kolombia yang terkena bencana banjir juga. Di sini bencana banjirnya ini dia ini masih masih ini ya, masih aktif dan belum turun di sini ketika eh, banjirnya masih mengalir di sini. Bangunan-bangunan itu masih berantakan juga. Kemudian ada sedimen-sedimen yang terbawa di sini saya lihat dari eh, apa namanya, yang terbawa dari tempat yang lain, sehingga dia membentuk tumbukan seperti ini di sini. Kemudian kita lanjut ke Earth System ya. Di sini itu di gambar ini itu ada sebuah lava lamp ya, sebuah lava lamp yang dipanaskan dari bawah, kemudian dia bakal naik. Jadi maksudnya ini eh, lava lampnya ini, lavanya itu bakal apa ya, bakal manas dari bawah sampai naik ke atas. Jadi ini itu sebenarnya kalau saya lihat ini tuh kayak proses reaksi kecil dari sebuah gunung erupsi ketika kita apa ya, reaplikasikan menjadi sebuah eksperimen sehingga menjadi lava lamp ini seperti itu. Dan kemudian di sebelahnya ini ada heat energinya ya ke teapot. Kemudian uapnya itu dari suhu yang panas membuat apa namanya, membuat baling-baling bambunya ini, baling-baling baling-baling yang di sininya ini itu apa ya, dia itu bergerak mengikuti arah dari uapnya. Sehingga bisa dibilang di sini bahwa uap yang dihasilkan dari teapot itu menjadi energi sebagai poros dinamika di spinning wheelnya. Kemudian di sini ada foto gambar-gambar ahli geologi yang melihat eh, pemandangan di atas gunung, yang daerah Gunung Antartika di The Latedy Mountains namanya, daerah Antartika.
Kemudian di sini juga bisa melihat bahwa ini ada orang di atas gunung. Dia ya seperti itu. Kemudian di sini ada Earth Interior atau apa ya, reaplikasi lah dari bentuk bumi kita ini sebetulnya. Jadi dia tuh memanaskan ya dari inti bumi kita, kemudian membuat apa namanya, wax heats up atau expand and rises. Ini maksudnya apa ya, panasnya itu ke atas kemudian naik sehingga dia itu bakal muter-muter seperti ini. Dan ketika di atas di sini ada tulisan wax cools down atau contracts, contracts, iya contracts kali ya, contracts and sinks. Ini maksudnya ketika dia naik ke atas, apa namanya, dia ini bakal terjadi yang namanya pendinginan karena dia ini jauh dari suhu tekanan di bawah, itu inti bumi kita ini. Jadi ini adalah bentuk gambaran kecil lah supaya kita bisa melihat eh, gambarnya ini lebih mudah dan lebih paham seperti itu. Nah, kemudian di sini itu ada gambar dari struktur bumi kita, di mana di dalam sini di kedalaman 6.370 km ini, yaitu di inner core kita yang bersifat solid. Ini dia sebagai struktur paling pertama yang eh, yang menjadikan inti lah dari bumi kita ini, sehingga pertama kali bentuk bumi ini itu diawali dengan inner core ini, kemudian dilapisi dengan outer core ini yang bersifat liquid, kemudian dilapisi lagi dengan mantel sebagai selimut dari eh, inner core dan outer core ini yang bersifat sangat suhunya itu masih sangat tinggi seperti itu. Dan di sini tuh ada gambar lapisan-lapisan yang di mana astenosfer itu adalah bagian dari lapisan dari mantel. Nah, kemudian di atasnya ini ada uppermost mantle, kemudian di sampingnya ini ada mantel, kemudian dari sini sampai sini itu litosfer. Dan di sini ada oceanic crust atau lempeng samudra. Kemudian di sini tuh ada lempeng eh, benua di sini atau continental crust. Dan di sini tuh ada mantle continuous downward. Ya, mungkin seperti itu aja. Jadi ini adalah bentuk struktur dari bumi kita. Lanjut. Di sini ada three types of plate boundaries. Nah, iya benar. Jadi di sini tuh saya baca dulu ya. Di sini tuh ada divergent. Dan ini plate-nya itu move apart. Jadi kalau divergent itu dia tuh apart itu maksudnya tuh ke dalam. Jadi sama-sama mengarah ke eh apa namanya, satu satu arah sehingga membentuk bakal seperti ini dia nanti. Nah, ini hasilnya itu creation of new ocean floor with submarine volcanoes, mid-oceanic ridge, small to moderate earthquake. Nah, intinya kalau divergent itu eh dia itu saling bertabrakan lah kayak gitu. Dari lempeng benua dengan lempeng benua. Nah, kalau misal convergent itu dia plates move toward each other. Nah, ini maksudnya ini platesnya itu atau lempengnya ini itu bakal bertolak belakang atau bakal saling berlawanan nanti ketika bertabrakan seperti itu. Dan apa namanya? Kalau semisal dia ini sifatnya ini bisa ini ya, apa namanya? Kalau semisal divergen ini bila itu bisa terjadi lempeng, apa namanya? Lempeng benua dengan lempeng samudra. Jadi nanti tuh dia bakal bisa apa namanya? Oh, sorry. Jadi kalau misal yang konvergen ini dia nih eh lalu, ini terbalik ya. Jadi harusnya tuh konvergen itu yang bergeraknya itu dia ini lebih ke dalam ya.
Kalau konvergen itu bergerak menyatu, tapi kalau divergen itu bergeraknya menyebar. Jadi maksudnya ini konvergen itu kan plates move toward each other, maksudnya itu saling merapat lah, kayak gitu. Nah, jadi kalau misal divergen dia eh, saling memisah, saling menyebar seperti itu. Kemudian di sini ada apa namanya transform ya, ada transform plates sideways past each other. Di sini itu dia no creation or destruction of crust small to large earthquake. Artinya itu plates-nya itu dia tuh pindah ke sisi yang lain dan melewati apa namanya satu sama lain seperti itu. Nah, kemudian di sini ada contoh gambar lempeng benua ya. Jadi suatu lempeng benua yang sama. Saya lupa kalau misal, oh iya disebutnya itu sebagai super super lempeng benua. Jadi kalau seperti ini tuh dibilangnya super lempeng benua, di mana di sini tuh ada lempeng Antarctica Plate, kemudian lempeng benua dari Antarctic Plate, kemudian ada African Plate, kemudian ada Arabian Plate, kemudian Eurasian Plate, kemudian ada Philippine Sea Plates, kemudian ada Pacific Plates, kemudian ada Indian Australian Plates. Nah, itu adalah sebuah contoh nih, eh, representasi dari gambar lempeng benua gitu. Dan di sini ada transfer boundariesnya. Oh, di sini tuh di sini ada apa namanya? Ada jadinya transfer boundaries ketika eh, lempengnya itu dia melewati ya eh, apa namanya terjadi pergesekan di sini. Jadi lempeng dari Indian itu Indian Australia jadi nabrak dari lempeng Antartika. Kemudian di sini ada ya sama juga ada proses di mana lempeng konvergen dan divergen divergen di mana di sini di daerah Peru Chile atau Trench ya ini nabrak dari lempengnya South American Plates di sini dan terjadi eh, apa namanya lempeng yang bertabrak di sini sehingga dibilang sebagai konvergen boundaries dan di sini itu dia pasti bakal apa namanya bakal bergerak menyatu kalau misal konvergen. Kemudian di sini itu ada divergen yang di daerah apa namanya ini nggak ada namanya ya, mungkin masih dalam South American Plate kemudian ditabrak dengan African Plate di sini. Terjadi di bagian sini di kotak kuning itu adalah divergen yang artinya dia bergerak towards keluar gitu. Kemudian di sini tuh adalah contoh dari eh, apa namanya konvergen, di mana ketika dia eh, apa namanya bergerak menyatu. Sorry ini tuh divergen ya karena dia ini terus di sini itu ada gambar divergen sebenarnya sebetulnya. Di mana ketika lempeng ini itu eh, bergerak ke luar sampai menjadi seperti ini ketika menjadi berlawanan seperti ini dinamakan divergen foto ini. Kemudian di gambar kedua ini itu ada sama juga divergen juga, di mana dia ini sudah sampai ke tahap selanjutnya, sehingga di sini di valley-nya itu sudah terisi air ya, dan jaraknya itu sudah jauh dari sini, dari ujung tebing sampai ke ujung tebing ini. Kemudian sampai menjadi apa namanya adanya Mid Oceanic Ridge atau palung ya, yang kita ketahui itu paling Palung Mariana, Palung Mariana, yaitu salah satunya. Kemudian di sini itu ada gambar ya, gambar dari proses lempeng tektonik konvergen, di mana ketika eh,
lempeng samudra itu bertabrakan dengan lempeng dari benua di sini sehingga mantalnya ini dia ini bergerak ke bawah seperti ini. Eh, di sini bisa kita lihat bahwa sebetulnya lempeng benua dia tuh sifatnya lebih tinggi sehingga ketika bertabrakan dia akan bertabrakan ke bawah sini seperti ini, seperti itu. Kemudian di sini ada transfer boundaries ya, di mana ketika oh bukan, di mana di sini ini sama juga sebetulnya konvergen juga tadi di konvergen, kemudian ada rising magmanya. Oh, ngerti saya. Jadi di sini tuh memicu rising magmanya ini ketika lempeng benua ini, lempeng samudra ini menabrak lempeng benua, di sini part dari magma dari lempeng samudra itu menabrak sehingga memicu adanya magma di sini sehingga magmanya itu akan naik ke atas akibat lempeng tektonik yang terjadi, pertabrakan lempeng tektonik yang terjadi sehingga dia bakal naik ke atas seperti itu. Dan lempeng tektoniknya itu akan membuat eh, apa namanya? Proses siklus yaitu earthquake atau gempa bumi. Kemudian di sini itu eh, ada konvergen juga, foto konvergen ketika bertabrakan antara apa namanya continental ocean dengan continental crust dari lempeng benua. Kemudian di sini juga sama, tabrakan juga dari eh, continental crust dan continental benua. Kemudian lanjut di sini ada valley-nya ya. Jadi ketika ada divergen di sini, divergennya dia bergerak seperti ini. Kemudian ini divergen juga, kemudian ini ada divergen juga. Kemudian di sini tuh ada gambar eh, apa namanya? Gambar konvergen di mana di sini ketika eh, ini harusnya di sininya ini saya prediksi bakal ada lempeng benua lagi ya. Jadi inilah konvergen yang sudah memuai ya atau sudah bergerak menjauh. Jadi saya prediksi di sini akan terjadi apa namanya pergerakan tektonik tektonik yang di bawah sini ya. Dan di tengah-tengahnya ada bentuk lempeng baru, lempeng kecil betulnya yang retak akibat tabrakan di sini sehingga membuat adanya palung atau mid oceanic ridge seperti itu. Kemudian di sini itu ada patahan lempeng ya. Patahan lempeng ketika apa namanya? Ketika foto yang pertama ini menjadi posisi kedua yaitu ketika apa namanya? Lempeng dari samudra dengan lempeng dari benua itu bertabrakan sehingga membuat elevasi atau struktur batuan struktur tanah dari eh, lempeng benua itu menjadi turun sehingga terjadi patahan dan di sini dia bakal apa namanya? Oke, jadi setelah saya lihat lagi ternyata di sini itu yang sesuai konsepnya bahwa ketika lempeng samudra itu bertabrakan dengan lempeng benua, dia bakal lempeng benuanya bakal terjadi uplift di mana arah dari lempeng samudra ini dia kan bakal em, apa namanya membentuk lempeng di bawah sini atau retakan-retakan di sini sehingga membuat apa namanya proses terjadi uplift uplift di lempeng benua seperti itu. Kemudian mungkin segitu aja untuk chapter satu. Oke, baik kita lanjut ke chapter yang kedua. Di sini kita akan bahas tentang em, Earth Interior and Geophysical Properties. Di sini kita juga di dalam misinya itu akan bahas tentang gelombang seismik, kemudian ada internal apa namanya struktur-struktur internal di dalam bumi kita, yaitu crustnya,
kemudian mantelnya, kemudian ada core-nya, eh, atau lapisan-lapisannya. Kemudian ada eksotasi, kemudian ada gravitasinya, kemudian ada apa namanya, daerah magnetnya bumi, kemudian ada magnetic reversal, kemudian ada magnetic anomalies, kemudian ada panas itu tanpa bumi itu gimana, kemudian ada geothermal gradient atau heat flow, dan heat flow dan summary-nya. Nah, di sini itu eh, di gambar yang pertama ini di 2.1 itu bisa kita lihat bahwa adanya eh, gelombang gelombang gempa bumi di sini kemudian ditangkap oleh stasiun seismik ya di sini, dari sini, di mana ketika earthquake-nya itu mencapai gelombang di layer A atau lapisan mantel di sini, dia akan langsung ter tertangkap oleh apa namanya, sistem perangkap gelombang dari seismic station seperti itu. Jadi reflection ini itu bakal tertangkap gitu, yang diakibatkan oleh gempa bumi di bagian surface-nya, di permukaan. Kemudian di sini itu ada yang namanya drilling on continents. Jadi di sini itu di Rusia itu ngedrill atau melakukan pengeboran ke dalam eh, kontinen ya. Eh, jadi kita bisa lihat bahwa gambar di sini itu dia melakukan pengeboran di bawah sini untuk mengetahui apa namanya, seluruh pengetahuan di dalam lapisan-lapisan eh, bumi seperti itu, terutama di lapisan mantel ya, atau selimut dari bumi kita ini. Kemudian di sini itu ada apa namanya, gambar ya, dimana ketika ledakan di sini atau ledakan earthquake di sini dia akan mencapai eh, path of seismic waves sampai ke new direction of seismic wave-nya. Jadi wave dari lapisan yang ini itu akan berbeda dengan lapisan yang ini. Jadi kalau di lapisan ini layer itu terasa lebih apa ya, layer seismic wave-nya itu dia bakal terasa lebih lambat dan kecepatannya itu jadinya lebih lambat lah seperti itu. Dan di lapisan yang ini itu dia ini kecepatan itu bakal lebih cepat gelombangnya seperti itu. Kemudian di sini tuh sama juga, dimana ketika ada test explosion di sini dia bakal mencapai ke high velocity layer sampai ke eh, apa namanya, ke low velocity layer seperti itu. Ini cuma dibalik aja sih. Kemudian di sini tuh ada apa namanya? Oh, di sini tuh ada epicenter ya. Kemudian ada quake, kemudian ada layer A, layer B, seismic station, surface, dan seismic station 2. Jadi di epicenter ini itu adalah minimum jarak ya dari epicenter sebetulnya, eh yang terreflect ya gelombangnya sampai ke sebelum gelombang itu terjadi seperti itu. Nah, di sini tuh ada seismic stationnya menangkap gelombangnya. Kemudian di sini ada surface-nya, kemudian ada seismic station 2 di mana di earthquake di sini itu akan langsung ditangkap oleh seismic station 1. Kemudian lewat jarak yang lebih jauh gelombangnya itu akan ditangkap oleh seismic station 2. Dan ya, mungkin seperti itu. Kemudian lanjut ke sini itu ada gambar earthquake ya, earthquake yang di bawah permukaan. Dia terfokuskan oleh seismic station lewat bawah permukaan yang ditangkap ya, dari jarak yang sangat jauh seperti itu. Dan di sini tuh ada gelombang earthquake-nya yang ini tersebar luaskan. Jadi
Dia ini bukan searah saja, tapi dia ini ke seluruh segala sudut. Dia bakal apa namanya, menghasilkan gelombang-gelombang seperti itu. Sehingga kalau misal seismic station ditaruh sini, dia akan tetap terkena gelombangnya, tapi mungkin periodenya itu sama, tapi waktunya itu akan bakal berbeda seperti itu. Karena jaraknya. Kemudian di sini tuh ada eh, ya di sini tuh ada ini sebetulnya ada interior bumi. Di sini tuh ada inner core solid ya. Kemudian ini adalah inti bumi kita atau sebuah struktur utama yang pertama kali eh, datang di tata surya kita. Kemudian dilapisi oleh outer core-nya, yaitu yang bersifat liquid. Kemudian inner core tadi itu yang bersifat solid, yang jaraknya itu kalau inner core itu 600-370 km. Kemudian kalau misal apa namanya, kalau misal eh kalau misal si outer core-nya ini itu tinggal dikurang aja ya, tinggal dikurang aja dari jarak apa namanya 6.370 km ini dikurang sama jarak yang ini dari inner core sampai ke outer core 2.250 km, sehingga kalian bisa nemu. Karena di sini tuh nggak disebutkan gitu berapa. Dan upper mantle-nya ini dari upper mantle ke surface-nya itu sampai 670 km, dan dari inner core sampai ke outer core itu dia dari sini ke sini itu 1.220 km. Kalau dari sini ke sini itu 2.250 km. Ya, dan lapisan itu dari inner core, outer core, dan mantle seperti itu. Dan mantle itu masih ada bagian-bagiannya juga. Nah, di sini tuh itu ada lapisan paling atas mantle, yaitu di asthenosfer, yang kecepatannya itu masih rendah ya di sini. Jadi apa namanya? Ini cuma gambar aja ketika eh apa ya, lapisan dari bentuk dari lapisan permukaan kita di atas mantel, yaitu di bagian surface-nya. eh Mungkin gambarnya seperti ini. Kemudian di sini tuh ada gambar eh apa ya? Gambar density-nya gitu. Jadi itu ada gambar velocity-nya, density-nya juga, dan kedalaman itu berapa. Di situ ini mungkin tidak perlu saya sebutkan ya. Ini hanya lebih ke terinci aja. Kemudian di sini tuh adalah gambar dari lapisan-lapisan sorry, di sini tuh adalah gambar dari gelombang-gelombang seismik. Sorry, di sini tuh ada gelombang-gelombang seismik di mana yang red ini itu diindikasi sebagai low velocity atau head rocks. Kemudian kalau misal white yang outline ini itu sebagai white circles atau major hotspotnya seperti itu. Mungkin seperti itu aja kali dari gambar ini. Kemudian di gambar ini itu ada sama juga gelombang seismik, tapi di sudut pandang yang berbeda seperti itu. Dan locationnya dan across locationnya. Dan ini tuh kalau yang ini itu di Amerika. Oh, di sini tuh iya, kemudian di sini juga sama sih. Dari Amerika Scientist musnah. Kemudian lanjut di sini itu ada apa namanya? Gelombang seismik ya yang tertangkap di seismic station. Jadi kita bisa melihat bahwa patternnya itu dia seperti ini, yang di kedalaman yang berbeda seperti itu. Nah, kalau yang ini itu ini gambar dari apa namanya? Bagaimana sebuah inti bumi kita itu mengeluarkan magma-magma sampai ke daerah permukaan bumi kita, dan dia
em, keluar itu sampai membentuk jamur seperti ini. Dan ini dinamakan plume ya, plum yang melewati daerah mantle. Jadi sebetulnya di daerah apa namanya outer core ini itu dia mengeluarkan magma-magma sampai keluar yang dan ini dipengaruhi karena pergerakan bumi kita juga sampai ya dan juga ini tuh bentuknya ini tuh sebenarnya bisa jadi dia dari horizontal dulu sampai ke vertikal. Jadi dia bentuknya tidak apa namanya vertikal gitu aja. Bisa juga dia dari naik gini dari vertikal sampai ke horizontal lagi, vertikal lagi sampai ke atas. Seperti itu dan bentuknya ini pasti berbeda-beda tergantung porosnya. Nah, sehingga bentuk di sini itu dinamakan plume sebetulnya. Jadi ada magma-magma yang sudah cair atau apa namanya eh yang naik ke atas gitu seperti itu. Kemudian di sini tuh ada core-nya di mana lapisan shadow zone ini yang diakibatkan karena refraksi dari gelombang ya dari bumi inti bumi kita seperti itu. Dan kemudian kalau yang ini tuh sama aja sih dia tuh shadow zone yang eh, karena apa ya tanpa tanpa S-wave ray path ini melalui core sehingga core-nya ini akan mengeluarkan liquid yang bersifat seperti liquid seperti itu. Kemudian di sini tuh ada meteor ya, ada apa namanya meteorit ya atau material anomali yang di atas yang bukan berasal dari bumi kita makanya dinamakan anomali. Eh, Ya, di sini tuh terlihat bahwa ada retakan-retakan juga, ada bentuk yang tidak jelas yang dikarenakan karena terkena lapisan ozon kita, sehingga di sini dia terjadi patah-patahan di batuan-batuan ini. Itu. Nah, kita lanjut ke eh, apa namanya gambar yang di sini. Di sini tuh ada outer core yang apa namanya di sini terjadi tekanan hidrotermal sampai ke atas, sampai ke lower mantle seperti itu. Kemudian di sini tuh ada sebuah balok ya yang ngambang di atas air. Kemudian dia ini menggambarkan litosfer sebetulnya yang mengambang eh, di astronosfer mantel dan apa namanya yang bergerak di cara yang sama. Kemudian ketika ya mungkin seperti itu aja. Kemudian di sini tuh ada mountain ya. Ketika mantel itu dia eh, ter apa namanya pembentukannya itu mungkin dikarenakan karena convergen sehingga membentuk mountains. eh Kemudian di sini tuh membentuk lekukan di sini. Kemudian di gambar yang ini itu ada apa namanya ada gambar mantau, kemudian ada crustal fruitnya di sini, dan ada subsidence ini dia ke bawah ya. Kemudian ada deposition sedimennya yang ke bawah juga seperti itu. Nah, kemudian di sini itu juga sama. Kemudian kalau di sini itu glasier ya, glasier yang dia menjadi apa namanya terkena proses subsidence ya atau turunnya permukaan struktur ya. Kemudian di sini ada gambar mencairnya ice kalau misal dia dihilangkan dari lempeng seperti itu. Kemudian ini juga sama dan lempengnya itu bakal eh, balik ke original posisinya seperti itu. Dan kemudian di sini tuh ada kontur interval apa namanya outer ya atau apa namanya
ya garis-garis kontur di sini yang menggambarkan gravitasinya. Eh, Kemudian di situ ada rumusnya kalau semua gravitasi itu atau force of gravity between A dan B ini permisalannya yang sama dengan konstan dikali massa eh, apa namanya ini A dikali massa B per distance atau jarak kuadratnya. Jadi seperti itu. Untuk menghitung gravitasinya, gayanya. Iya, gravitasi gayanya. Kemudian di sini tuh ada gambar mountain ya, mountain yang apa namanya bersifat low density continental crust di sini. Kemudian ada mountain yang bergerak ke atas yang bersifat positif gravitasi seperti ini. Kemudian ada negatif gravitasi anomali. Jadi sebenarnya ini tuh karena ada gravitasi jadinya dia bakal ke bawah seperti itu. Nah, ini lanjut aja. Kemudian kita lanjut ke Earth Magnetic Field. Jadi maksudnya ini sebuah apa namanya semua pergerakan-pergerakan itu pasti pergerakan-pergerakan di bumi kita itu pasti bergerak ke towards ke dalam seperti itu. Sehingga kalau misalnya kita taruh benda di tangan kita lempar begitu saja dia bakal jatuh ke bawah sampai ke inti bumi kita. Bukan jatuh ke bawah tapi mengarah ke inti bumi kita. Kemudian ini lanjut, ini adalah struktur-struktur lava ya. Ini lanjut aja. Ini kita langsung ke oh ini mak gaya magnetiknya. Jadi di sini tuh ada gaya magnetiknya yang bersifat seperti melingkar-melingkar seperti ini. Ini dibilang sebagai reverse ya. Kemudian di sini ada transitional magnetic field yang bersifat seperti ini. Kemudian ada normal magnetic field yang gaya magnetik itu seperti ini. Kemudian di sini tuh ada gambar apa namanya? Gambar bumi kita lagi yang dari arah sudut pandang yang berbeda ketika solid inner core itu bergerak seperti ini dan apa namanya oh iya mungkin seperti itu aja. Kemudian di sini tuh ada iron ore ya di sini ada iron ore yang tertanam di bawah permukaan. Kemudian kalau di sini tuh ada gabbrodite atau granit atau batuan beku yang dihasilkan oleh magma-magma yang di apa namanya yang dihitkan dengan suhu tertinggi dari tekanan hidrotermal. Kemudian ini ada granit yang membentuk apa namanya seperti lekukan-lekukan di sini seperti itu. Ya mungkin lanjut aja. Lanjut ke sini itu ada layer-layernya ya. Layer-layer ada temperatur, kemudian ada pressure-nya di sini. Mungkin tidak perlu saya sebutkan untuk degrees-nya itu berapa, kemudian million of atmosfernya itu berapa. Kemudian kalau di sini tuh ada bentuk bahwa magma itu dia bergerak ke permukaan, kemudian batuan beku yang dihasilkan oleh magma yang menjadi apa namanya magma yang menjadi dingin itu menjadi batuan beku sehingga dia juga bergerak ke atas. Jadi maksudnya ketika magma ini bergerak ke atas, kemudian terjadi pendinginan di sana karena tidak adanya karena berkurangnya tekanan suhu suhu panas dari inner core kita, dia bakal mendingin seperti batuan beku, kemudian bakal bergerak ke atas seperti itu. Jadi maksud seperti itu sampai ke permukaan. Dan ini tuh maksudnya tuh sebagai arah apa namanya tekanan hidrotermalnya seperti itu sih sebetulnya. Jadi arah magma itu bakal ke atas terus, maupun di apa namanya continental ocean sama continental crust. Mungkin seperti itu aja dari yang saya sampaikan untuk chapter 2. Kita lanjut ke chapter 3 yaitu membahas tentang the sea floor. Dan di sini itu akan membahas origin of the ocean, method of studying the sea floor-nya, kemudian features of the sea floor, kemudian continental shelfish and continental slopes.
Kemudian submarine canyons, turbidity, currents, passive continental margins, the continental rise, abyssal plains, active continental margins, oceanic trench, limit, oceanic ridge, kemudian geologi activity on the ridge, kemudian biologi activity on the ridge, kemudian the fracture zones, seamounts, guyots and seismic ridge reefs, sediment of the sea floor, oceanic crust and ophioliths, the edge of the sea floor and plate tectonic summary. Mungkin karena ini sangat banyak ya saya lihat, saya akan langsung skip saja bagian uh, kebanyakan. Dan di sini tuh ada apa namanya kapal eco sounder di sini yang menangkap gelombang seismik juga. Jadi di ini kapal yang untuk sebagai sampling sedimen dan batuan di kedalaman ocean yang di bagian floornya seperti itu. Kemudian di 3.2 ini itu adalah sebuah apa ya proyek yang dilakukan oleh institut di Massachusetts di Amerika. Di sini dia tuh menangkap tiga oceanographers di kedalaman yang mencapai 4.000 meter seperti itu. Kemudian di sini di 3.3 di sini itu adalah eh, apa ya sebuah terumbu karang ya terumbu karang dan di sini itu dia mengambil sampel yang di yellow color ini untuk sebagai air mineralnya dan diambil dan degree coatingnya ini itu sebagai meli uh, manganese seperti itu. Kemudian di sini tuh ada sesuatu yang tadi saya bilang ada echo sounder. Dia menangkap seismic reflection juga, kemudian menangkap hydrophone uh, yang apa namanya dia hasilkan dari sound source-nya. Kemudian ada side scan tow vehicle. Jadi yang tadi itu termasuk ke dalam side scan tow vehicle. Kemudian di sini tuh ada map dari apa namanya Juan de Fuca Ridge yang menunjukkan lokasi dari aksel volcano di sini. Kemudian kalau yang ini itu ada eh, apa namanya pressure ya atau bottom pressure yang bersifat seperti A, B, dan C seperti ini. Jadi dia tekanan recordernya itu sampai seperti ini yang berlawanan sampai seperti ini juga, Kanadanya seperti ini juga sampai ke atas gitu. Kemudian di sini tuh ada passive continental margin dan active continental margin di mana sini ketika apa namanya ini yang gabung gini, ini maksudnya gabung. Di sini tuh ada lempeng lempeng samudra yang bertabrakan dengan lempeng benua di sini. Sehingga terjadi oceanic trench di sini seperti itu. Dan hasilnya itu dia akan membuat retakan di tengah-tengah, tidak tengah juga, cuman dia akan buat Rift Valley atau Mid Oceanic Ridge-nya di sini atau palungnya. Dan ini dinamakan convergent. Dan di sini tuh ada continental shelf-nya, ya ini bagian dalamnya. Ketika apa namanya oceanic crust itu bertabrakan dengan continental crust, sehingga akan terjadi tabrakan di sini yang mengarah ke bawah seperti itu. Kemudian di sini juga sama. Di sini tuh adalah sama sebetulnya Super Canyon atau Abyssal Fall yang bertabrakan juga dengan namanya, lempeng benua dengan lempeng samudra di sini. Dan di sini tuh adalah gambar dari continental shelf and slope di California eh, dari submarine canyons di kedalaman yang sampai kedalaman oceannya itu sampai sini, sampai bawah sini. Jadi dia melihat dari permukaan sini sampai ke bawah sini. Kemudian di sini tuh ada apa namanya? Ada di 10 meter kedalaman yang tinggi. Di sini ada sandfall yang jatuh di Submarine Canyon di dekat apa namanya California atau Meksiko, di mana pasirnya ini itu ada di apa namanya?
pantai pantai pasir seperti itu. Kemudian ini itu adalah jarak-jaraknya ya dari apa namanya continental shelf itu sendiri. Sorry, maksudnya di kedalaman deep atau sea floor-nya itu dia memiliki jaraknya seperti ini gitu. Dan dinamakan yang namanya berbeda. Kemudian di sini tuh ada deep sea floor juga ini sama. Kemudian kemudian lanjut ke ini ya. Ini itu adalah record dari gelombang seismik yang menggambarkan apa namanya lapisan dari sea floor di sini, kemudian ada batuan di sini dan layar sedimennya di sea floornya. Kemudian di atas sini ada waternya. Ini maksudnya ini tuh permukaannya atau sea floornya, kemudian ada retakan di sini seperti itu. Dia menggunakan apa namanya seismik seperti itu, gelombang seismik. Dan di sini tuh ada oceanic trenchnya yang di samping dari kontinen mark aktif di continental margins dan konvergennya yaitu termasuk lempeng konvergen. Kemudian di sini tuh ini yang tadi saya bilang ketika apa namanya lempeng samudra bertabrakan dengan lempeng benua di, berarti lempeng samudranya itu akan mengarah ke bawah dan akan mengangkat lempeng benuanya itu ke atas. Sehingga di sini ada mengangkat magma-magma yang di sini sampai mencapai ke atas gunung seperti itu. Kemudian ini juga sama, itu tidak penting. Dan ini ada gambarnya. Ada gambar lempeng benua, lempeng samudra, ya seperti itu. Dan di sini ini adalah super benua, super lempeng benua. Ini juga sama, dan semuanya juga sama. Dan di sini tuh ada foto di underwater, ada bantal basalt ya di bagian floor laut di apa namanya di palungnya, di bagian palung di terutama di Atlantic Ocean di bagian north yang apa namanya seperti sponge ya di sini yang difoto oleh uh, ilmuwan. Kemudian di sini ada hot magma yang dia apa namanya mengarahkan sea floor itu sampai ke ore-nya atau Rift Valley-nya seperti itu. Jadi dia di Rift Valley itu atau di Palang Mariana itu dia tuh di bagian dalamnya itu dia lebih panas daripada sea floor. Kemudian di sini tuh ada gambar terumbu karangnya. Oh, ini tuh adalah tekanan hidrotermalnya dalam terumbu karang karena tadi saya bilang kalau di Palemaran itu dia lebih panas di bagian paling lantai paling dasarnya di apa namanya di Palung Mariana di palungnya itu paling dekat dengan keluarnya tekanan hidrotermal seperti itu. Dan ini itu juga sama. Ini adalah makhluk-makhluk yang hidup di apa namanya kedalaman di bawah permukaan bumi paling dasar. Kemudian di sini tuh ada lempeng apa namanya lempeng divergen ya mengarah ke keluar ini saya sama. Kemudian di sini tuh ada foto. Oh, di sini tuh ada foto sebuah apa namanya gunung itu mengalami subsidence ya atau penurunan struktur. Jadi dia tadinya seperti ini, subsidence dari seperti ini, kemudian menjadi seperti ini dan itu diakibatkan karena pertabrakan lempeng. Kemudian di sini itu juga sama, iya benar karena terjadi subsidence dia jadi seperti ini juga. Yang tadinya dia naik jadi turun gitu, karena tabrakan dari konvergen.
Dan di sini tuh, eh, oke mungkin ini skip aja. Di sini ada makhluk-makhluknya yang tinggal di Pacific Ocean. Kemudian di sini ada batuan-batuan sedimen nih, layernya di dalam seafloor. Kemudian di sini tuh ada offshore yang mendrilling apa namanya sampai ke 320 kilometer yang mengambil oil-oil di bawah permukaan yang tersimpan di bawah permukaan. Kemudian di sini tuh ada ini ya, ada foto kedalaman di Atlantic Ocean. Mungkin udah seperti itu aja. Eh, jadi segitu aja dari saya. Penjelasan tentang chapter 1, 2 dan 3 eh, di buku ini. Eh, saya Visual Kornazmi, Departemen Teknik Kimia, Program Studi dan Pertambangan. Sign off. Terima kasih.